datang di tutorial aplikasi Everjadin versi beta 1.0. Untuk mengoperasikan aplikasi ini, langkah pertama adalah kita menginstal dulu font yang telah disediakan. Ikuti langkahnya. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasinya. Karena aplikasi ini menggunakan fungsi makro, maka pada Excel fungsi makro ini harus diaktifkan dulu. Ikuti caranya seperti berikut. Apabila sudah diaktifkan, tutup kembali Excel-nya, lalu kita buka kembali. Maka keseluruhan fungsi yang ditanamkan pada aplikasi Excel ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, kita akan mengisi data pegawai. Namun sebelum melakukan pengisian data pegawai, silahkan membaca dulu pedoman pengisiannya di dalam halaman ini. Contoh pengisiannya seperti ini. Untuk mempermudah pengisian, kita bisa mengambil data pegawai di aplikasi GPP. Masuk ke data pegawai, kemudian cek rekening dan NPWP. Oke. Lalu kopikan nama pegawai ke kolom yang ini dengan cara klik kanan, paste spesial, values, klik OK. Begitu juga dengan NIP, dan golongan. Kolom ruang akan terisi secara otomatis berdasarkan golongan dari pegawai yang diinput datanya. Kemudian untuk kolom jabatan kita harus menginput manual, tingkat SBM penginapan juga kita harus mengisi manual. Ini didasarkan pada PMK 113 tentang pedoman perjalanan dinas. Begitu juga dengan representasi, kemudian tingkat Perjadin juga mengacu ke PMK 113. Nah, khusus untuk pegawai non-PNS atau yang biasa disebut dengan PPNPN, cara inputnya seperti ini, silahkan diikuti. Misal namanya Bonar, NIP-nya asal saja 123. Kalau PPNPN tidak punya NIP, jadi isinya dikosongkan dengan cara ditekan strap, terus tab, isikan di golongan sebagai PPNPN. Maka di ruang dia secara otomatis terisi sebagai non-PNS. Jabatannya diisi juga manual, apakah dia itu honorer atau jabatan tertentu, misal hakim ad hoc tipikor. Khusus hakim ad hoc tipikor, maka tingkat SBM penginapannya mengikuti kriteria jabatan pejabat negara lainnya. Jadi
Di tingkat SBM penginapan ini masuk ke kategori 2, representasinya juga 2 atau setara eselon 2, tingkat perjadinya B. Selanjutnya kita akan mengisi referensi Satker. Silahkan diisi pada tahun anggaran 2021, kode satuan kerjanya. Saya kasih contoh di sini, kode satuan kerja Pengadilan Tinggi Palu yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian home base kabupaten atau kotanya itu ada di kota Palu. Lanjut ke referensi pejabat. Silahkan diisikan referensi pejabat sesuai dengan contoh pada form ini. Tidak perlu diisikan nomor karena nomor ini akan terisi dengan otomatis. Langsung isikan namanya saja. Sebagai contoh di Satker Pengadilan Tinggi Palu, pejabat eselon 2-nya itu sekretaris, kemudian pimpinan Satkernya ada Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi pengisian untuk referensi pejabat penandatangan ini diisi sesuai dengan jabatan. Yang pertama itu adalah pimpinan, kemudian yang kedua adalah wakilnya, wakil pimpinan, yang ketiga adalah sekretaris. Kalau di pengadilan itu sekretaris sebagai kuasa pengguna anggaran. Kemudian yang keempat pejabat pembuat komitmen, yang kelima itu PLH dari ketua pengadilan atau wakil ketua pengadilan apabila kedua pimpinan ini sedang berada di luar kota. Kemudian yang terakhir diisi dengan bendahara pengeluaran. Khusus untuk kolom nomor 5, PLH ini kan sangat dinamis, berubah-ubah. Maka di sini saya buatkan drop down listnya. Jadi teman-teman tinggal mengisikan saja. Misal di sini ada perubahan, katakanlah berganti PLH-nya ke Bapak, contoh Bapak Asban. Anda klik di luar area, kemudian klik kembali, lalu klik. Nah, untuk NIP otomatis akan terisi. Jadi kita tinggal mengisi sesuai dengan siapa nama yang ditunjuk sebagai PLH pimpinan pada waktu surat tugas atau surat perjalanan dinas diterbitkan. Baik, kita lanjut ke referensi data pegawai. Referensi data pegawai ini tidak perlu diisikan apa-apa lagi karena sebetulnya hanya link dari data pegawai yang sudah diisi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke data DIPA. Nah, data DIPA ini diisikan sesuai dengan nomor DIPA yang ada pada Satker masing-masing
Kemudian kode-kode yang selanjutnya ini didapatkan dari POK DIPA. Silahkan POK DIPA-nya dibaca dengan teliti masing-masing. Cara mengisinya seperti ini. Referensi data DIPA ini akan berpengaruh pada pembebanan DIPA pada surat perjalanan dinas dan pembebanan mata anggaran pada kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas. Baik, kita lanjutkan dengan pengisian pada form SPD atau dikenal dengan form tiba berangkat. Nah, isikan dengan nomor surat tugas, misal W21. Tanggal surat tugasnya tanggal misalkan diterbitkan di tanggal 3 Maret. Jadi cara isinya cukup ketikan 3 dan strip 3. Kemudian penandatangan surat tugasnya tinggal dipilih, karena ini akan drop down list ini ngelink ke referensi pejabat penandatangan. Misalkan ditandatangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Terus pegawai yang ditugaskan ini drop down listnya searchable, karena data pegawai di Pengadilan Tinggi Palu itu lebih dari 50 orang. Maka kalau drop down list yang non searchable akan menyulitkan untuk memilih satu persatu atau meneliti satu persatu nama yang ditugaskan, apalagi kalau satker yang data pegawainya di atas 100 pegawai. Maka cara menentukan pegawai di sini diketikkan kata kuncinya, misalnya Syaiful, klik di area bebas, kemudian masuk, klik lagi ke sini, maka ini akan ketemu orangnya. Atau misalnya kata kunci AN, maka orang dengan inisial AN akan muncul di sini. Ini kemudian diisi dengan maksud perjalanan dinas, misalnya koordinasi. Kemudian transportasi yang digunakan, silahkan dipilih apakah kendaraan dinas, umum, atau pribadi. Kalau kendaraan dinas, maka nota yang dibutuhkan adalah nota BBM. Kalau kendaraan umum, nota yang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban penggunaan transportnya adalah nota travel atau pesawat dan sebagainya. Kemudian kalau kendaraan pribadi, otomatis nota BBM. Katakanlah di sini pegawai yang bersangkutan menggunakan fasilitas kendaraan umum, berangkat dari, saya beri contoh, dari Poso. Tempat tujuannya Jakarta. Tanggal mulai tugas tanggal katakanlah tanggal 5 Maret sampai dengan 7 Maret. Nah, tanggal berangkat dari Poso itu tanggal 4 atau 1 hari sebelum penugasan. Kemudian tanggal tiba di Jakarta tanggal 5.
tanggal kembalinya tanggal 7, atau kita misalkan contoh di tanggal 7 pegawai yang bersangkutan terkendala dengan tiket pesawat yang tidak tersedia pada tanggal 7 Maret, sehingga yang bersangkutan harus berangkat dari Jakarta menuju ke Poso itu tanggal 8. Nah, otomatis melapornya adalah tanggal 9, atau kalau tanggal 9 itu jatuh di hari libur, maka tanggal selanjutnya. Mata anggaran yang digunakan ini tinggal diklik, tinggal dipilih. Ini sudah ngelink dengan referensi DIPA yang tadi sudah diinput. Kemudian untuk mencetaknya, kita tinggal klik di sini dengan sebelumnya memilih halaman yang keberapa yang akan dicetak. Ya. Misal kita cetak halaman 1, kita lihat hasilnya seperti apa. Halaman 2, ini contoh hasil cetaknya. Data-data yang ada di sini ini sudah secara otomatis terisi berdasarkan referensi yang sudah kita input sebelumnya. Selanjutnya, data yang ada pada form surat perjalanan dinas ini otomatis akan ngelink ke form perhitungan perjalanan dinas. Kita coba hitung untuk perjalanan dinas luar kota. Nah, nomor surat tugas, kemudian tanggal, lalu keberangkatan sudah otomatis terisi pada form ini. Tinggal kita mengisikan nomor kwitansi dan tanggal kwitansi. Baik, misal nomor kwitansinya nomor 152, tanggal kwitansi direncanakan dibayar pada tanggal katakanlah tanggal 15 Maret. Oke. Di sini asumsinya pegawai yang diberangkatkan ada 3 orang pegawai. Misalkan nama pegawai pertama adalah lama perjalanan dinasnya 3 hari. Referensi standar biaya masukan uang hariannya adalah DKI Jakarta karena tujuan berangkatnya ke Jakarta. Kemudian referensi standar biaya masukan untuk transport udara ini menggunakan drop down list searchable. Kita ketikkan kata kuncinya Palu. Jakarta Palu. Darat, katakanlah dia berangkat dari Poso, karena di Poso saat ini belum aktif bandaranya, maka harus melewati jalur darat dari Poso menuju ke Palu, ya. Sehingga referensi standar biaya masukan untuk transportasi darat yang dipakai adalah dari Poso menuju ke Palu. Lalu ini transport untuk dari
bandara ke Jakarta. Penginapan standarnya juga mengikuti SPM harian, yaitu DKI Jakarta. Asumsinya bahwa Bapak Muhammad Joko punya rumah sendiri di Jakarta. Jadi selama perjalanan dinas 3 hari, 2 malamnya itu menginap di rumah sendiri, artinya tidak ada bil hotel yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dihitungkan tarif 30% dari standar biaya masukan penginapan. Kita input di sini volumenya 2 itu berarti 2 malam. Lalu representasinya katakanlah disamakan dengan uang hariannya 3 hari. Transport udara PP 5 juta. Nah, apabila transport udara ini diisi melebihi dari plafon, maka akan seperti ini. Ini akan merah. Tandanya nota sudah melebihi dari plafon. Ya. Baik. Transport darat PP misal Poso Palu 1 kali pergi 200, sehingga PP-nya 400.000. Transport untuk dari bandara ke Jakarta itu 2 kali, notanya 500. Sebelum berangkat, pegawai yang bersangkutan mengambil uang muka atau persekot sebesar 5 juta. Nah, sudah selesai untuk nama pertama. Kemudian kita lanjutkan pengisian ke nama kedua. Ini sama, uang hariannya ini menggunakan auto suggestion, sehingga kalau sudah ada kolom yang terisi di atasnya, kolom di bawahnya tinggal mengetikkan kata kunci 1 atau 2 kata atau 3 kata, 1 huruf sampai 3 huruf di depan, kemudian kita tinggal klik enter atau tab, maka akan terisi otomatis. Teman-teman usahakan untuk menghindari copy paste supaya rumus-rumus yang sudah ada di dalam form Excel ini tidak berubah. Nah, untuk nama kedua, asumsinya 1 malam menginap di hotel dengan bill sebesar 500.000. Kemudian 1 malam berikutnya menginap di rumah keluarga.
representasinya 0. Nah, pegawai yang ini tidak masuk kategori dalam pejabat yang ditanggungkan representasinya dalam perjalanan dinas, sehingga meskipun kita isi volumenya 1, 2, atau 3, secara otomatis akan menghitung nilai 0. Hasilnya tetap akan 0 untuk perhitungan representasi. Ya. Maka pengisian data pegawai itu akurasinya sangat menentukan hasil dari perhitungan form pembayaran perjalanan dinas ini. Ini katakan 4 juta. Kemudian transport darat sama. Ini juga sama. Ambil persekot 4 juta. Kemudian untuk nama ketiga ini sudah terisi semua. Sekarang kita akan lihat hasil cetaknya. Gunakan tanda panah ini untuk menentukan nama keberapa dari 20 tabel ini yang akan dicetak. Ya. Kita mulai dari nama pertama, rincian biayanya. Kwitansi, daftar real karena menggunakan tarif 30% penginapan. Dan slip. Kemudian untuk nominatif silahkan diklik, namanya seperti ini muncul. Nah, apa yang terjadi apabila kita memasukkan nama orang keempat? Kita uji coba. Orang keempat di tabel nominatif ini tidak muncul namanya. Nah, untuk memunculkan namanya, maka klik sesuaikan tabel, maka secara otomatis akan muncul namanya.
Baik. Untuk mencetak, tinggal klik tombol di bawahnya, cetak nominatif. Untuk kembali, klik di bagian atas ini, maka akan kembali ke form pengisian biaya perjalanan dinas luar kota. Sekarang kita lihat hasil cetakannya. Ini untuk daftar rincian biaya perjalanan dinas, hasil cetakannya seperti ini. Kemudian kwitansi, nomor bukti kwitansi sesuai dengan yang diisi. Kemudian tanggal ini, nomor ini adalah nomor urutan orang yang diisi dari 20 tabel. Orang ke-1 maka dia adalah kwitansi 152/1, orang kedua 152/2, orang ketiga 152/3, dan seterusnya. Nah, pembuatan mata anggaran ini berasal dari rumus sintaks yang sudah diisi dari referensi DIPA sebelumnya. Daftar realnya seperti ini, slipnya seperti ini, nominatifnya seperti ini. Nah, untuk melakukan optimalisasi terhadap kertas, ya, optimalisasi penggunaan kertas, kita bisa mencetak multislip. Aturan cetaknya untuk multislip ini, orang dengan nama 1, 2, 3, dan 4 itu akan jatuh pada kertas pertama. Untuk nama ke 5, 6, 7, dan 8 jatuh ke kertas kedua. Terus 9, 10, 11, 12 itu jatuh di kertas ketiga, dan seterusnya sampai kertas ke-5. Satu kertas bisa dioptimalisasi dengan mencetak 4 slip sekaligus. Ya. Kita lihat hasilnya. Kita cetak juga slip dengan kertas kedua. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasil cetakan slip pada kertas pertama. Kemudian kertas kedua otomatis akan kosong karena datanya memang tidak ada sama sekali. Nah, kita lanjutkan dengan mengisi form perhitungan perjalanan dinas dalam kota. Kita ganti dulu surat perjalanan dinasnya. Ini yang kita rubah misalnya hanya keberangkatan dari kota Palu menuju ke Palu. Baik, kita masuk ke perhitungan dalam kota. Sama seperti sebelumnya, ini otomatis mengisi sesuai dengan yang diinput pada form SPD. Nah, tinggal kita isi dengan nomor kwitansi, tanggal kwitansinya,
nama yang berangkat, lama perjalanan dinasnya, berapa hari, referensi standar biaya masukannya, Sulawesi Tengah, hitung representasi, otomatis ini kan tidak dapat ya, karena bukan pejabat eselon 2, bukan juga pejabat negara. Jadi meskipun kita isi volumenya dengan 1, 2, atau 3, ini tidak akan menghitung representasi. Representasinya akan tetap bernilai 0 walaupun volumenya kita isi. Kemudian tadi karena menggunakan transportasi umum, kita hitung volumenya 3. Persekotnya 0 saja. Nah, cara mencetaknya sama persis dengan cara mencetak form perhitungan SPD luar kota. Hanya saja di sini karena transportnya baik itu kendaraan umum atau kendaraan pribadi, kalau dihitung volumenya maka secara otomatis akan masuk ke daftar real, karena tarif yang dibayarkan pada hitung transport ini adalah biaya transport tertinggi dalam kota. Maka ini harus tetap dilakukan pencetakan terhadap daftar realnya. Demikian tutorial dari Everjadin. Semoga aplikasi ini bermanfaat dan sampai jumpa.